Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Ustaz Haji Muhammad Yasin, Ustaz Haji Romli, Bang Khalil dan segenap jamaah Majelis Ta'lim Mushola Al-Jihad yang dimuliakan ya Allah. Alhamdulillah yang megang kunci ini termasuk orang yang amanah. Artinya sudah waktunya kita buka lagi pengajian ini, alhamdulillah, dan bisa kita lanjutkan kembali pengajian di Mushola Al-Jihad ini, pengajian kitab Shalatul Taufik setelah beberapa waktu kita tawakuf untuk konsentrasi dalam ibadah Ramadan. Mudah-mudahan amanah terus ya yang begini nih. Amin ya Pak? Amin. Yang kunci kan Haji Romli ya. Iya. Jadi amanah. Kalau yang amanah yang percaya begini boleh kawinin lagi. Ada gitu. Alhamdulillah kita lanjut kembali pengajian kitab Shalatul Taufik. Kitab Shalatul Taufik ini termasuk kitab fikih, namun ada juga pembahasan akhlaknya, pembahasan sedikit tentang pembahasan tentang tasawuf. Kalau kita bandingkan dengan kitab Safinah misalnya, dalam kitab Safinah, pembahasan kitab sebelumnya, sebelum Shalatul Taufik kita pernah bahas kitab Safinah. Itu poin-poin yang dibahas dalam Safinah dan Najah itu hanya fikih saja. Walaupun ada bagian tauhid seperti makna la ilaha illallah ada, tapi hanya sedikit. Sudah masuk di pembahasan tentang ibadah, maka hanya pembahasan fikih, yaitu yang berbicara tentang rukun-rukunnya saja. Dalam kitab Shalatul Taufik, di pembahasan terakhir kita kemarin, halaman saya nandain halaman 37, betul ya? Ya, namanya Jiro atau Jiro. Jiro itu udah ngaji ditaruh, kan kadang dibaca lagi. Ada juga yang jiping kayak Hasan jiping, kagak pegang kitab, kagak namanya jiping. Ya, yang masih pentingan lah, yang jiping, ada yang jiro. Ini halaman 36, 37 bisa kita lihat di situ. Di situ bisa kita lihat tentang khusyuk dalam sholat. Pernah saya sampaikan bahwa antara rukun dengan qabul itu ada, antara sah dengan qabul itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau fikih berbicara tentang sahnya satu ibadah. Nah, sedangkan lebih dari itu, maka kitab-kitab seperti tasawuf ini juga membicarakan tentang qabul. Qabul yaitu diterimanya sebuah ibadah. Seperti ibadah sholat yang sedang kita bahas beberapa minggu sebelum penutupan, kita bahas tentang sholat. Rukun-rukunnya sholat, kemudian syarat-syaratnya sholat seperti menutup aurat, itu adalah syarat-syarat yang sifatnya fikih. Kalau itu sudah terpenuhi, sholatnya sah. Tapi apakah diterima? Belum tentu. Pembahasan kitab Shalatul Taufik di halaman 37 itu sudah membahas tentang akhlak di situ. Apakah sholat kita itu diterima oleh Allah? Syaratnya apa saja? Syaratnya diantaranya kemarin, sholat kita itu harus benar-benar khusyuk, harus benar-benar karena Allah. Kata Rasulullah, "Man lam tanha sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'dan." Orang yang sholatnya tidak membuat dia itu berhenti dari perbuatan keji dan mungkar, maka justru sholatnya itu
akan membuat dia jauh dari Allah. Nauzubillah. Padahal tujuan sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang sholat tapi tetap aja dia nyolong, orang sholat tetap aja dia korupsi, orang sholat tetap aja dia berantem sama saudaranya, maka itu berarti sholatnya hanya sekedar sah doang. Qabul diterima sama Allah apa enggak? Enggak. Bukan orang sini, orang sono. Ya, orang sini mah enggak ada bedanya. Yang cuma memenuhi syarat sahnya maka itu syarat fikih. Tapi kalau pembahasan tasawuf, pembahasan tentang akhlak ini juga harus membahas bukan hanya sahnya ibadah, tapi qabul atau diterimanya ibadah. Masih pembahasan yang terakhir kemarin, diterimanya satu ibadah antara lain harus beribadah. Kita harus sholat dengan pakaian yang bersih, halal maksudnya, dengan makanan yang halal, tempatnya juga tempat yang halal. Tempat yang kita pakai buat sholat, sejadah misalnya, atau karpet, atau musola, ini harus musola yang dibangun dari uang yang halal. Pakaiannya juga harus pakaian yang halal. Kita pakaiannya bukan boleh nyolong, bukan boleh uangnya, bukan boleh yang haram-haram, bukan. Makanan kita juga itu timbangan untuk diterimanya ibadah kita. Ada di halaman 37. Betul ya? Ada di halaman 37. Kemudian dan diantara tanda diterimanya satu ibadah, sholat dalam hal ini, yaitu hati kita hanya mengingat Allah saja, bukan selain Allah. Ini memang untuk tataran orang-orang yang awam harus dilatih. Jadi kita harus naik tingkat. Gak bisa kita hanya sholatnya begitu-gitu aja. Tetap kita harus berusaha untuk naik grade kita supaya sholat kita itu benar-benar sholat yang diterima oleh Allah, bukan hanya sah. Karena kalau diterima oleh Allah, maka nanti sholat itu punya efek atau punya faidah. Faidahnya sholat mencegah keji dan mungkar. Maka kalau sholat kita diterima, itu berarti sholat kita bisa bikin kita perek dari judi misalnya, bisa bikin kita perek dari mabok misalnya. Itu berarti diterima sholatnya. Patokannya seperti itu. Kemudian yang berikut ini adalah pembahasan tentang rukun sholat. Pembahasan tentang rukun sholat ini adalah pembahasan tentang fikih, sebagaimana dalam kitab-kitab fikih yang lain seperti Safinah yang pernah kita bahas kemarin. Kemudian juga kitab Fathul Qorib misalnya, ini membahas tentang rukun-rukun sholat. Ada di halaman 38. Ketemu Bapak? Ya, itu rukun sholat, itu agak panjang. Nanti silakan kalau mau ini dibaca masing-masing. Tapi saya akan, kalau dibaca artinya keseluruhan silakan dibaca masing-masing. Saya akan baca arti per kata atau per kalimat nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi bid dharain amin. Arkanus sholati 17. Rukun-rukunnya sholat ada 17. Rukunnya sholat ada 17. Ini yang namanya rukun adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan dan ada dalam pelaksanaan ibadah. Dia termasuk ibadah itu. Lain lagi dengan syarat. Syarat sahnya ibadah, syarat itu wajib juga tapi di luar. Syaratnya sholat apa? Syaratnya sholat itu menutup aurat. Maka itu pelaksanaannya di luar ibadah, nggak termasuk di dalam ibadah. Tapi kalau rukun masuk dalam ibadah. Itu bedanya rukun dengan syarat. Syaratnya sholat apa? Syaratnya sholat itu suci dari hadas. Berarti kita harus wudu. Nah, wudu itu di luar sholat. Nggak mungkin kita baca Fatihah, habis baca Fatihah wudu kan nggak mungkin. Maka di luar sholat itu namanya sesuatu yang wajib dilaksanakan di luar sholat. Itu namanya syarat. Sedangkan sesuatu yang wajib dilakukan di dalam sholat ini namanya rukun. Ini yang akan kita bahas. Ada 17 rukun sholat. Yang pertama al-awwalu an-niyatu bil qalbi lil fi'li. Yang pertama yaitu niat dengan hati lil fi'li, untuk melaksanakan sholat maksudnya. Wa yu'ayyinu dzata sababi, dan menjelaskan sholat yang memiliki sebab.
wal wakti dan memiliki waktu. Wayan bil fardiyata, dia niat fardu fil fardi dalam salat fardu. Wa yaqulu bihaitsu yasma'u nafsuhu, wa yaqulu dan berkata orang yang salat bihaitsu yasma'u nafsuhu, bihaitsu yasma'u nafsuhu, sekiranya dirinya sendiri itu mendengar. Kakulli ruknin qauliyin, sebagaimana rukun qauli yang lain. Allahu Akbar, menyebutkan dia Allahu Akbar. Ini sudah rukun yang pertama dan yang kedua ya. Wa huwa tsani arkaniha, dan Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram, itu adalah yang kedua dari rukun salat. Ada 17 rukun salat, kita bahas satu-satu Pak. Nanti sambil kita praktek. Yang pertama, niat. Niat itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati, waktunya adalah di awal pelaksanaan sholat. Di awal pelaksanaan ibadah yang namanya sholat, kita wajib niat. Tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Jadi dalam hati kita ini harus ada maksud hati. Harus ada qasad yang dalam bahasa Arab kadang-kadang disebutkan usolli, itu harus ada. Atau aku sholat, itu harus ada. Karena inilah yang disebut dengan qasad atau maksud perbuatan. Satu, harus ada aku sholat. Kemudian di sini dijelaskan oleh pengarang bahwa harus menyebutkan sholat-sholat yang sifatnya itu punya sebab dan punya waktu. Contoh begini, kalau kita sholatnya memang sholat yang punya sebab, seperti sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kan ada sebabnya. Sebabnya apa ya? Sebabnya karena kita masuk masjid. Kalau kita nggak masuk masjid nggak boleh sholat tahiyatul masjid, nggak ada. Maka kita harus menyebutkan nama atau sebab sholat itu. Usolli tahiyatul masjid, harus menyebutkan tahiyatul masjid. Kemudian sholatnya sholat yang punya sebab, atau sholatnya sholat yang punya waktu. Kalau sholatnya sholat yang punya waktu, seperti qobliyah, ba'diyah, sesudah dan sebelum, maka harus menyebutkan itu qobliyah, atau qobliyatus subhi, atau ba'diyatul asr, ba'diyatul duhri misalnya, harus kita sebutkan. Jadi dalam niat itu harus menyebutkan, pertama menyebutkan usolli, aku sholat, kemudian menyebutkan mentakyin, istilahnya mentakyin, menentukan nama sholat. Kalau sholatnya itu adalah sholat yang punya waktu, seperti zuhur, asar, itu kan waktunya. Duha itu harus menyebutkan nama waktunya, atau menyebutkan sebabnya. Kalau ada sebab, seperti tahiyatul masjid atau gerhana. Gerhana itu ada sebab. Usolli sunnatal kusuf misalnya, usolli sunnatal kusufi. Atau kita langsung aja boleh usallil kusuf, boleh. Aku sholat gerhana, gitu aja boleh. Karena di situ kita sudah menyebutkan gerhana. Nah, satu lagi, untuk sholat yang wajib atau sholat fardu harus menyebutkan fardu. Jadi gampangnya seperti ini. Saat kita niat Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram, dalam hati itu harus ada usolli fardol maghrib, harus ada 3. Usolli, yang kedua fardho, menyebutkan kefarduan, yang ketiga maghrib, menyebutkan nama sholat, yaitu berupa waktunya sholat maghrib, yaitu waktu sholat maghrib. Ini kalau sholatnya sholat wajib harus mengandung 3 ini. Nah, kalau sholatnya sholat sunnah bagaimana? Kalau sholatnya sholat sunnah, tidak wajib menyebutkan sunnatan, tidak wajib. Jadi kita sholat gerhana, boleh kita hanya menyebutkan aku sholat gerhana, boleh. Nggak usah sunnatan lillahi ta'ala, itu sah. Usallil kusufa lillahi ta'ala, boleh. Karena kita sudah menyebutkan nama sholat, yaitu berupa sebabnya. Atau nama sholat berupa waktunya. Usallid duha, aku sholat duha, nggak pakai sunnatan, nggak apa-apa. Nah, saya ulangi lagi. Untuk sholat fardu wajib menyebutkan fardho, fardul asri, fardul zuhri. Tapi untuk sholat sunnah tidak wajib menyebutkan sunnah, tidak wajib menyebutkan sunnatul duha, nggak wajib. Boleh kita usolli duha, boleh kita aku sholat duha, itu boleh. Yang penting harus menentukan atau menyebutkan nama sholatnya. Jamaah rahmatullah, nama sholat itu yang dimaksud adalah tadi sebabnya, yaitu gerhana, sebabnya masuk masjid, sebabnya misalnya istisqa, atau nama sholat bisa juga waktunya.
yaitu zuhur, asar, duha itu wajib disebutkan. Ini niat yang pertama. Kemudian yang kedua menyebutkan Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Ini rukun yang kedua. Allahu Akbar harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan zikir, tidak boleh diganti dengan yang lain, bahasa yang lain. Ketika seseorang tidak bisa, maka dia harus belajar. Nah, kalau udah belajar masih belum bisa juga, bolehlah terserah, diganti yang lain nggak apa-apa. Ini kalau sudah benar-benar mentok, udah nggak bisa. Tapi tetap di waktu salat berikutnya dia harus bisa, karena hanya mengucapkan dua kata itu aja, Allahu Akbar. Terus ada beberapa pembahasan juga. Allahu Akbar namanya takbiratul ihram. Ini Allahu Akbar yang pertama harus benar-benar antara lafaz Allah dengan lafaz akbar itu harus menggunakan lafaz yang itu, lafaz yang sifatnya itu tafdil. Nggak boleh kita Allahu kabir misalnya, Allah besar, nggak boleh, harus akbar. Ada juga syarat-syarat yang tidak boleh kita memanjangkan baknya akbar, nggak boleh kita ucapkan Allahu Akbar, nggak boleh. Kalau sengaja dilakukan malah bisa kufur, karena akbar itu artinya gendang. Jadi kalau disebutkan Allahu Akbar, dia tahu artinya, baknya dipanjangin, kufur malah. Tapi kalau nggak sengaja, sholatnya batal, tidak sah. Kalau tidak sah berarti harus ulang Allahu Akbar. Kemudian diantara ucapan takbir, syarat-syaratnya yang harus dipenuhi takbir itu, tidak boleh menambahkan wawu antara Allah dengan akbar, antara lafaz Allah dengan akbar. Baik wawunya wawu hidup maupun wawu mati nggak boleh. Allahu Akbar, wawu mati itu nggak boleh juga. Allahu Akbar atau Allahu Akbar nggak boleh juga. Jadi harus benar-benar dilatih. Kalau saya perhatiin di sini udah benar semua ya. Insya Allah, amin. Gampang itu Allahu Akbar. Ini yang namanya takbiratul ihram, takbir yang pertama. Oleh pengarang juga di sini, takbir yang pertama harus kedengeran. Ada di situ. Wa yusmi'an nafsahu, harus memperdengarkan dirinya. Jadi nggak boleh kita begini. Kita sendiri aja udah dengar. Gimana orang? Minimal kita sendiri dengar. Allahu Akbar. Gitu. Orang samping kalau dengar nggak apa-apa. Minimal kita sendiri dengar. Ini sifatnya wajib terdengar sama diri kita sendiri. Begitu juga rukun qauli yang lain, saudara. Rukun dalam sholat itu ada yang disebut dengan rukun qauli. Jadi yang berupa ucapan, baca. Ada yang berupa rukun fi'li, yang berupa gerakan, perbuatan. Ada yang berupa rukun qalbi. Ini rukun qalbi yang tadi kita bahas, yaitu niat. Rukun qauli dalam sholat itu antara lain adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir yang pertama, takbiratul ihram itu rukun qauli. Terus Fatihah itu rukun qauli. Apalagi? Kira-kira ada yang ingat nggak? Ya, tahiyat atau tasyahud. Apalagi? Sebelum salam, sholawat. Itu rukun qauli. Dan terakhir salam pertama. Salam kedua bukan rukun. Salam kedua itu sunnah. Ada berapa tuh? 4 ya? 4 apa 5? Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam pertama. Ini rukun yang berupa ucapan. Ini wajib kedengeran, minimal diri kita yang dengar. Jadi nggak boleh kita Allahu Akbar. Lah mulut rapet aja tuh mulut. Bang, salah apa tadi lu bang? Ya sholat aja, kagak baca. Dalam hati gua kagak sah. Harus minimal diri kita. Yang syaratnya bisa kedengeran kan mulut kebuka. Kalau dia mingkem, benar-benar mingkem, berarti dia benar-benar nggak ngedengar apa-apa. Nah ini batal sholatnya. Yang 5 ini rukun qauli tadi
harus kedengaran minimal dirinya sendiri. Takbiratul ihram juga demikian, harus Allahu Akbar. Untuk orang pada umumnya maka wajib terdengar. Nah, untuk imam maka selain wajib memperdengarkan diri sendiri, maka dia dapat kesunatan juga, dia harus memperdengarkan makmumnya. Ini untuk imam. Takbir yang kedua harus diperdengarkan. Kemudian yang ketiga, at-thalits al-qiyamu fil fardhil qadiri. Rukun yang ketiga yaitu berdiri untuk yang mampu. Berdiri untuk yang mampu dalam sholat fardu. Kalau dalam kondisi tidak mampu maka boleh duduk. Kalau dalam kondisi mampu maka sholat fardu yang 5 ini wajib berdiri, nggak boleh duduk. Nah, gimana kalau selain sholat fardu? Boleh. Taraweh sehat, kolak habis 3 mangkok, habis itu belum gorengan. Begitu sampai musola sholat duduk, gimana? Tarawehnya sah apa? Boleh, karena sholatnya bukan sholat wajib. Tapi kalau sholat wajib tetap kudu wajib fardu dia berdiri kalau memang dia mampu. Kecuali kalau sudah tidak mampu berdiri maka dia duduk, tidak mampu duduk maka dia berbaring, ya, berbaring miring dulu. Tidak mampu berbaring miring dia celentang, tidak mampu celentang dia iya celentang aja kan itu hanya dengan isyarat, tangannya udah benar-benar nggak bisa, kedipan mata aja, baca Fatihah seperti biasa, kemudian selesai Fatihah baca surat lakum dinukum waliyadin. Asal kedipan yang ini kita niatkan buat ruku, jadi ruku. Subhana rabbil azimi bihamdi, subhana rabbil azimi bihamdi. Udah selesai, kedip lagi, niatin buat tumainah, baca Rabbana lakal hamdu. Itu bisa dibayangkan ya. Kalau dipraktekin jangan sih ya, kan buat orang sakit, buat orang-orang sakit yang udah benar-benar gitu. Berdiri untuk yang mampu dalam sholat fardu itu itu hukumnya fardu. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u qiraatul Fatihah bil basmalah wa tasdidat wa muwalatiha wa tartibiha wa ikhrajil hurufi min makharijiha wa adamil lahnil mukhilli bil ma'na wa yahrumul lahnul ladzi lam yukhil. Ini pembahasan hanya tentang Fatihah wa lam yubtil. Yang keempat, membaca Fatihah. Ada beberapa catatan penting yang oleh pengarang disebutkan di situ. Membaca Fatihah bil basmalah, harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin, harus dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Dengan tasdidnya yang jelas. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya jelas. Kemudian mualah dan tartib. Mualah itu saudara artinya sambung menyambung. Mualah itu tidak boleh terpisah. Ada tartib urut. Jadi nggak boleh kita mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim dibalik baru ar-rahmanir rahim, itu namanya nggak tartib. Nah, kalau mualah bagaimana? Mualah itu sambung menyambung antara satu dengan yang lain, tidak dipisah oleh apapun. Tidak boleh dipisah oleh apapun, oleh zikir yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan sholat. Contoh begini misal, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, haji. Baca alhamdulillah nggak kita? Alhamdulillah. Kita baca alhamdulillah, ulang lagi. Sholatnya nggak batal, tapi ulang dari bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu sudah tidak sambung antara ayat sebelum bersih dengan ayat sesudah bersih. Maka kalau terjadi seperti itu, kita ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Harus sambung nyambung atau mualah. Adapun
terpisah yang disebabkan oleh sholat, maka itu tidak menggugurkan mualah. Contohnya, saking kita tahu ini imam taraweh, habis rakaat kedua baca kulhu, kayaknya nggak gudak nih gua nih, nggak kejar nih kalau misalnya baca fatihahnya, habis fatihahnya imam, dia baca fatihah, jadi imam baca fatihah, dia ikut baca fatihah, tapi kemudian selesai dengan imam, dia baru sampai iya karena kedua iya karena stain, kemudian waladhdallin, amin boleh. Itu karena mengamini sesuatu yang memang ada hubungannya dengan sholat, yaitu aminnya fatihah si imam. Itu yang disebut dengan mualah dan tartib dalam fatihah. Kemudian di sini saudara, dalam fatihah itu tidak boleh merubah makhraj huruf, kecuali yang memang sulit, yang memang sudah belajar bertahun-tahun tetap nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang kira-kira bisa, diubah makhraj hurufnya, maka harus yang sempurna. Nah, ada yang siratal ladina, ada yang gitu ya, siratal ladina, atau ada yang a'udzu bil a'udzu, ada yang begitu, ada yang alhamdulillah, ada juga. Nah, kalau itu tidak bisa diubah, ya gimana lagi yang udah begitu. Tapi sebisa mungkin harus makhrajnya dipenuhi, makhraj hurufnya, dan tidak boleh ada perubahan yang merusak makna. Contoh perubahan yang merusak makna begini. Di ayat Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau kita sebutkan bukan iyyaka, kita sebutkan iyyaki na'budu, itu artinya buat perempuan. Sama kayak kita mendoakan ini, atau kita mengucapkan assalamualaikum kalau buat perempuan. Nah, ini iyyaka kita ganti iyyaki. Ini merubah makna. Ini adalah suatu yang sifatnya rusak dan merubah makna, maka batal seketika itu juga sholatnya. Fatihahnya. Jadi harus diulang. Fatihahnya batal, maka harus diulang dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau perubahannya itu yang tidak merusak makna, maka tidak batal tapi haram kalau dilakukan dengan sengaja. Contoh perubahan i'rab, Ustaz. I'rab itu nggak merubah makna. Jadi ada iyyaka na'budu, harusnya rafa, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dibaca, dia dibaca nasab. Alhamdulillahi rabbil, harusnya lillahi majrur, dia baca alhamdulillahu rabbil alamin. Itu tidak berubah makna, tapi hukumnya haram. Tidak batal, Fatihahnya cuma haram. Di antara syarat-syarat Fatihah yang dicatatkan oleh musannif atau muallif di sini, penjelasan di sini, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kelima, ar-ruku'u bi ayyan haniya bihaitsu tanalu rohalahu rukbatayhi. Yang kelima, ini saat rukun salat adalah ruku'. Gambarannya yaitu dia membungkuk sekiranya kedua tangannya itu bisa mencapai dua lututnya. Kalau tadi kita bicara rukun qalbi, niat, kemudian rukun qauli, Fatihah, ucapan. Nah, sekarang mulai membahas rukun fi'li. Rukun fi'li yang pertama tadi kita bahas, berdiri termasuk rukun fi'li. Gimana Ustaz, ada orang diri, yang dimaksud diri kan harus diri tegak. Gimana ada orang emang udah nggak bisa tegak, tapi dia memang bongkok seperti itu aja, maka nggak apa-apa. Cuma ketika dia memang udah posisinya sudah bongkok seperti itu, gimana rukunya? Maka ketika ruku harus lebih rendah dibanding dirinya dia saat bongkok. Bisa dipahami ya? Jadi rukunya itu harus rendah. Nah, yang sempurna kalau memang bisa, ya namanya diri harus tegak. Kalau ruku gimana? Diri dulu ya, diri harus tegak memang. Seperti ini namanya diri. Kemudian ruku. Kalau ruku, sekiranya tangan kita udah sampai ke
lutut, maka sudah masuk wajibnya ruku. Wajibnya ruku seperti ini. Ini wajibnya ruku. Nah, gini aja udah dapat nih ruku. Cuma yang bagus, yang afdol itu kita lebih seperti ini lagi. Sekiranya punggung kita ini jadi seperti papan, nampan yang kalau ditaruh apa-apa nggak jatuh. Kalau begini aja bagaimana? Jadi nggak apa-apa. Ukurannya yang diukur adalah kira-kira tangan kita sampai di sini. Kira-kira tangan kita sampai di lutut, maka udah masuk batas ruku. Ada orang yang mungkin tangannya panjang, dia begini, dia nyampe, boleh jadi ruku. Apakah wajib menempelkan tangan ke lutut? Nggak wajib. Jadi kalau ada begini, boleh sah. Cuma bagusnya ya tempelin. Kalau kelebihan lutut nggak apa-apa. Tapi yang utama seperti ini. Kalau bilang ke bawah, dia ada pegel kayaknya. Pengen ini, pengen apa namanya? Stretching namanya. Sekiranya membungkuk dua telapak tangannya itu mencapai lutut, maka sudah bisa disebutkan ruku. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi biqadri subhanallah. Yang keenam, tuma'ninah. Hadirin jamaah rahimakumullah, tuma'ninah itu adalah diam sejenak, anteng. Tuma'ninah itu anteng. Biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Subhanallah berapa detik? 3 palingnya. Subhanallah. Begitu aja udah dapat. Hanya saja ini benar-benar antengnya, subhanallahnya ini, ukuran subhanallah 3 detiknya ini dihitung saat badan kita udah diem. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Subhanallah. Dan dihitungnya pas udah diem. Jangan dihitung subhanallah. Subhanallah, sami Allah liman hamidah, ada tumaninanya kalau gitu. Dihitung subhanallah, dihitung biqadri subhanallah, seukuran ucapan subhanallah 2 atau 3 detik. Itu kalau badan udah anteng, nah di situ subhanallah, diri lagi. Di salat-salat tarawih yang sifatnya flash, tarawih yang sifatnya ngebut, ekspres, itu asal dapat tumaninahnya aja. Begitu imamnya anteng, udah subhanallah, diri lagi dapat tumaninahnya. Hanya saja kalau kita ingin sempurna, minimal subhana rabbiyal azim, itu minimal. Bagus lagi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Kalau mau kesempurnaan yang minimal subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu udah kesempurnaan yang paling rendah, kesempurnaan yang paling minim yang harus kita capai. Kalau tidak seperti itu, ya tetap sah hukumnya karena sudah mendapatkan rukun yang namanya tuma'ninah. Jadi saudara-saudara, tuma'ninah itu dihitung ketika badan udah anteng. Tidak boleh dihitung 3 detik atau hitung subhanallah ketika masih jalan. Kalau masih jalan namanya nggak tuma'ninah. Harus anteng subhanallah, baru pindah ke rukun berikutnya. Tuma'ninah nanti akan kita jumpai dalam hampir seluruh rukun fi'li atau rukun gerakan. As-sabi'u al-i'tidal. Kemudian yang ketujuh yaitu i'tidal. Biayan tasibah qaimah, dengan cara berdiri tegak lurus. At-taminu at-tuma'ninatu fi. Yang ke-8 tuma'ninah fi. At-tasbih sujud marratain. Nah, sebelum kita sampai sujud, kita bahas i'tidal dulu. I'tidal dan tuma'ninahnya. Dari 2 rukun tadi, 2 rukun gerakan, yaitu ruku dan i'tidal, maka turunnya kita untuk ruku ini harus karena ruku, nggak boleh karena yang lain. Naiknya kita untuk i'tidal ini harus karena i'tidal, nggak boleh untuk yang lain. Maksudnya bagaimana? Gini, ada orang dia bungkuk, tapi bungkuknya niatnya bukan buat ruku, matiin HP bunyi. Ya,
Emang udah selesai dia, lakum dinukum waliyadin. Nenek bunyi kan ya. Namanya lagi main game belum dilatih. Bunyi lakum dinukum waliyadin. Emang udah selesai, udah waktunya ruku, tapi dia niatnya pengen matiin doang. Ini nggak sah, langsung begini nggak boleh. Harus balik dulu, karena turun yang pertama niatnya pengen matiin HP. Jadi harus gimana? Harus balik lagi, baru ruku. Kecuali kalau dia memang turunnya niatnya untuk ruku, nah kemudian matiin nggak apa-apa. Begitu juga bangunnya kita dari ruku ke i'tidal, ini juga harus karena i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, bukan karena hal lain. Kalau kita bangun karena hal lain, misalnya sebenarnya kita belum pengen bangun, tapi karena ada kecoa, astagfirullahaladzim, bangun tuh kayak tegak dengan kecoa, maka harus balik lagi. Balik lagi bagaimana? Balik lagi ke keadaan ruku, baru kita i'tidal. Bisa dipahami Bapak ya? Sujudnya kita nanti juga demikian. Turunnya kita untuk sujud harus sebab untuk sujud, nggak boleh sebab lain. Bangunnya kita dari sujud kepada duduk di antara dua sujud juga harus sebab itu tadi, harus sebab duduk. Tumaninah juga dalam setiap rukun fi'li, tumaninah itu harus dipenuhi setelah badan kita diam. Subhanallah, minimal itu. Nanti kalau bagus lagi adalah dengan bacaan-bacaan yang memang sampai dari Rasulullah, sampai kepada kita dari Rasulullah. Apa itu? Ya waktunya ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Ini pun udah pasti tumaninah. I'tidal, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau udah baca bacaan itu udah pasti tumaninah. Sujud juga begitu. Berikut sujud. Atas yang sujud marratain. Yang ke-9 sujud 2 kali, bihayyadu ajabhatahu ala musallahu masyufatan. Dengan cara meletakkan jidatnya di tempat sujud salatnya masyufatan secara terbuka atau tersingkap, wa mutathaqilan biha, dan ditekan dengan jabhah atau dengan jidat tersebut, wa mungkabban, dan dengan cara nungging mungkabban itu. Wa yadau syai'an min rukbatayhi, dia hendaklah meletakkan sedikit bagian dari kedua lututnya, wa min butuni kafaihi wa min butuni asabi'i rijlihi, dan dari kedua telapak tangannya dan bagian dalam jari-jari kakinya. Sujud seperti ini, sujud. Sujud harus nungging. Mungkabban, maksudnya nungging itu bagian tubuh kita yang atas harus jadi yang bawah, yang tadi di bawah harus jadi yang atas. Deal, praktek deal. Kalau kira-kira tengkurap, bagian tubuh kita yang atas, kepala sama pantat sejajar enggak? Tengkurap sejajar, dasar. Jadi harus bagaimana? Harus mungkabban, nungging. Bagian tubuh kita yang atas harus jadi yang bawah, kemudian yang bawah harus lebih tinggi dari yang atas asalnya. Jadi pantat harus lebih tinggi dari kepala, kepala harus lebih bawah dibanding pantat. Itu namanya mungkabban. Nah, yang wajib tersingkap itu adalah jidat. Jidat itu wajib ditempelkan ke tempat sujud maksyufatan, yaitu dengan cara disingkap. Nggak boleh jidatnya itu ditutupin peci misalnya. Ini mah nggak dapat sama sekali nih. Kalau begini masih dapat, karena masih ada bagian jidat di sini. Tapi kalau udah tutup, udah begini, pakai masker lagi. Maskernya di jidat, kan kasar jadi sholatnya. Saya pakai, maaf Ustaz ya, pakai ini ya Pak Haji. Jadi kalau sujud itu mungkabban, kita aja. Kita turun sujud. Allahu Akbar, dengkul dulu. Setelah dengkul, tangan, tertibnya urutannya gitu. Setelah tangan, baru jidat. Yang wajib tersingkap, yang wajib tanpa penghalang itu jidat. Kalau tangan pakai sarung tangan boleh, kaki pakai sarung kaki boleh, apalagi dengkul emang harus tutup, nggak boleh tersingkap. Tapi kalau jidat wajib tersingkap, wajib terbuka, nggak boleh kita ini, nggak boleh kita tutup pakai apapun.
Kalau ada orang kira-kira dia sholat, kemudian jidatnya ketutup dengan sesuatu yang bergerak sama dia, terbawa sama dia, batal. Misalnya ketutup peci atau ketutup sorban, batal. Tapi kalau dia tertutup dengan sesuatu yang tidak dia bawa, misalnya lagi baru pengen sujud, tiba-tiba ada sorban orang jatuh, nggak apa-apa. Atau ketutupan sama selampainya dia sendiri yang emang nggak dibawa, boleh. Nah, mungkaban itu seperti ini. Nah, ini asabi' rijlain. Berarti ini asabi' ini bagian Dalam ujung jari, bagian dalam ujung jari kaki memang harus nempel. jadi jangan begini. Kalau begini nggak memenuhi syarat, harus seperti ini. Bagian dalam dari kaki ini harus menyentuh. Telapak tangan juga begini, Bagian dalam dari kaki harus masuk. Bukan kalau begini berarti bagian luar. Nah, maka tidak memenuhi syarat. Istilahnya mancal ya Pak? Mancal, kalau orang sana bilang mancal. Orang Sunda, orang Jawa juga bilangnya pancal, pancal. Sujud, ungkapan. Terus apa lagi tadi yang pengen saya baca itu? Udah masuk sisa ya. Sampai rukun yang ke 10 ya. Sampai rukun yang 10 tumaninah dalam sujud ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Dikurang yang mohon maaf. Allahumma biqila aqimit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.